Oke, jumpa lagi bersama Guru Pelosok. Kali ini kita akan membahas secara tuntas tentang kompetensi teknis, khususnya bidang profesional untuk Bapak Ibu guru hebat yang sedang mempersiapkan diri dalam mengikuti tes seleksi P3K tahun 2021. Kompetensi teknis profesional, kajian materi bahasa dan sastra Indonesia. Langsung saja kita lihat nomor 1. Di bawah ini merupakan ragam bahasa lisan akrab adalah titik. A. Aryani bilang kita harus segera kumpulin tugas. B. Aryani berkata kita harus segera mengumpulkan tugas. C. Aryani bilang kita harus segera mengumpulkan tugas. D. Aryani mengatakan bahwa kita harus segera mengumpulkan tugas. Oke, jadi baik teman-teman, di sini kata kunci dari soalnya adalah bahasa lisan akrab. Akrab ya. Jadi yang namanya akrab berarti lawan bicara kita itu paling tidak kita sudah kenal. Ya, sudah kenal dengan lawan bicara kita. Sehingga jawaban yang benar itu adalah A. Yaitu Aryani bilang kita harus segera kumpulin tugas. Penggunaan kata kumpulin ini bukanlah bahasa yang formal ya. Ini penggunaan bahasa non baku, kumpulin tugas. Oke, mari kita lihat pembahasan soal nomor 1. Jadi, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Di dalam lingkungan masyarakat ada bahasa yang digunakan dalam memperlihatkan ciri keakraban atau keintiman. Bahasa yang ditandai bentuk dan pilihan kata akrab biasanya menggunakan kata-kata non baku seperti lo, gue, ngumpulin. Tapi teman-teman sini jangan terjebak karena ada satu juga yang namanya bahasa santai. Jadi bahasa santai juga biasa menggunakan bahasa non baku atau kalimat-kalimat non baku. Cuma manfaatnya atau kegunaannya itu bahasa santai atau kausal itu biasa digunakan untuk orang-orang yang belum kita kenal. Oke. Oke, kita lihat soal nomor 2. Oh ya, untuk soal nomor 2 ini di tahun 2019 pernah keluar soalnya yang seperti ini. Jadi kita lihat, perhatikan kalimat berikut ini. 1. Indonesia adalah negara pertanian. 2. Indonesia menghadapi kendala serius dalam hal musim. 3. Swasembada beras belum tercapai. Gabungan ketiga kalimat tersebut menjadi kalimat majemuk campuran adalah titik. A. Indonesia adalah negara pertanian, tetapi Indonesia menghadapi kendala serius dalam hal musim sehingga swasembada beras belum tercapai. B. Indonesia adalah negara pertanian. Jika Indonesia menghadapi kendala serius dalam hal musim sehingga swasembada beras belum tercapai. C. Indonesia adalah negara pertanian, tetapi Indonesia menghadapi kendala serius dalam hal musim jika swasembada beras belum tercapai. D. Indonesia adalah negara pertanian, namun Indonesia menghadapi kendala serius dalam hal musim karena swasembada beras belum tercapai. Oke, teman-teman, jadi jawaban yang benar ini adalah A. Ya, susunan kalimatnya paling benar itu adalah A, yaitu Indonesia adalah negara pertanian, tetapi Indonesia menghadapi kendala serius dalam hal musim sehingga swasembada beras belum tercapai. Oke, kita lihat pembahasannya. Kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran adalah penggabungan dari kalimat majemuk bertingkat dan kalimat majemuk setara. Contoh, Nani sudah berangkat pagi-pagi ke sekolah, tetapi ban sepedanya kempes, sehingga ia terlambat masuk kelas. Kemudian kita lihat, kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat tunggal yang salah satu unsurnya diperluas sehingga membentuk pola baru. Ciri-ciri kalimat ini adalah memiliki induk kalimat dan anak kalimat. Kalimat majemuk setara adalah kalimat luas yang antar pola kalimatnya memiliki kedudukan yang sama. Kalimat ini merupakan penggabungan kalimat tunggal dengan menggunakan kata penghubung. Jadi kata penghubung yang digunakan itu seperti dan, lagi, atau, tetapi, melainkan, sedangkan, bahkan, malahan, dan lain-lain sebagainya.
Jadi minta maaf di videonya ini layarnya terpotong ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Pada umur 6 bulan, Diva sudah mengucapkan kata ma, ma, dan da, da. Tahap pemerolehan bahasa yang terjadi pada Diva adalah A. Quench, B. Bubbling, C. Holofrastis, D. Telegrafik. Oke, jadi di sini jawaban yang benarnya adalah B. Bubbling ya. Kita lihat pembahasannya. Pembahasan tahap pemerolehan bahasa. 1. Tahap satu kata atau holofrastis. Tahap ini berlangsung ketika anak berusia antara 12 sampai 18 bulan. Sedangkan Diva tadi usianya baru 6 bulan ya. Jadi ujaran-ujaran yang mengandung kata-kata tunggal diucapkan anak untuk mengacu pada benda-benda yang dijumpai sehari-hari. Pada usia ini, sang anak sudah mengerti bahwa bunyi ujar berkaitan dengan makna dan mulai mengucapkan kata-kata yang pertama. Itulah sebabnya tahap ini disebut tahap satu kata atau frase atau kalimat yang berarti bahwa satu kata yang diucapkan anak itu mengucapkan satu konsep yang lengkap. Misalnya mam atau artinya saya minta makan, pak, atau artinya saya mau papa ada di sini. Kemudian ujaran telegrafis juga tidak ya, karena kita lihat bahwa Diva tadi usianya 6 bulan, sedangkan ujaran telegrafis itu terjadi pada anak usia 2 dan 3 tahun. Oke, di situ Bapak Ibu bisa baca. Jadi kita langsung lihatlah saja di jawaban yang benar, itu bagian ketiga itu pemerolehan dalam bidang fonologi. Pada umur sekitar 6 minggu, anak mulai mengeluarkan bunyi-bunyi yang mirip dengan bunyi konsonan atau vokal. Bunyi-bunyi ini belum dapat dipastikan bentuknya karena memang terdengar dengan jelas. Proses bunyi-bunyi seperti ini dinamakan cooing ya. Jadi salah juga ya, yang telah diterjemahkan menjadi dekutan. Jadi ini terjadinya itu pada anak usia 6 minggu. Sedangkan Diva sekali lagi usianya 6 bulan. Kita lihat di bawah. Pada sekitar umur 6 bulan, anak mulai mencampur konsonan dengan vokal, sehingga membentuk apa yang dalam bahasa Inggris dinamakan bubbling, yang telah diterjemahkan menjadi celotehan. Jadi bubbling itu sama dengan celotehan. Itu menurut Darmo Wijoyo tahun 2000. Oke, jadi jawaban yang benar tadi adalah B. Kita lihat soal nomor 4. Oh ya teman-teman, ini informasi bahwa di tes CPNS 2019 soal seperti ini yang mengalami makna kata yang mengalami perluasan dan penyempitan ini juga keluar ya. Oke, kita kembali ke soal. Karena melakukan tindakan korupsi, Pak Ridwan akhirnya masuk penjara. Kata masuk penjara pada kalimat merupakan kata yang maknanya mengalami titik. A. Perluasan, B. Penyempitan, C. Peninggian, D. Penurunan. Oke, jawaban yang benar itu adalah C. Peninggian. Langsung saja kita lihat pembahasan jenis-jenis perubahan makna kata. Yang pertama kita lihat 1. Peninggian atau ameliorasi. Peninggian atau ameliorasi yaitu kecenderungan untuk menghaluskan atau meninggikan makna kata agar lebih halus atau lebih tinggi maknanya dari kata yang digantikannya. Misalnya, kata pramuniaga untuk menggantikan ungkapan penjaga toko, kata bui untuk menggantikan kata penjara, dan lain-lain sebagainya ya. Di situ teman-teman bisa lihat. Kemudian yang kedua itu penurunan atau peyorasi. Jadi penurunan atau peyorasi berasal dari bahasa Latin pejor, yang berarti jelek, buruk. Jadi penurunan makna atau peyorasi adalah perubahan makna kata lebih rendah atau kasar ya daripada makna semula. Dengan kata lain, makna dulu lebih rendah dari makna yang sekarang. Penurunan ini biasanya dilakukan orang dalam situasi tidak ramah untuk menunjukkan kejengkelan atau melebih-lebihkan. Misalnya ungkapan masuk kotak dipakai untuk menggantikan kata kalah. Kita lihat yang ketiga yaitu penyempitan atau spesialisasi. Jadi perubahan makna menyempit adalah
gejala pada sebuah kata yang mulanya mempunyai cakupan makna yang cukup luas, kemudian berubah menjadi terbatas hanya pada sebuah makna saja. Misalnya kata sarjana yang pada mulanya berarti orang yang pandai atau cendekiawan, kemudian hanya berarti orang yang lulus perguruan tinggi. Kemudian yang keempat itu meluas atau generalisasi. Jadi perubahan makna meluas adalah gejala yang terjadi pada sebuah kata atau leksem yang pada mulanya hanya memiliki sebuah makna, tetapi kemudian karena berbagai faktor menjadi memiliki makna-makna yang lain. Contoh pemakaian dalam kalimat, saya mempunyai seorang saudara, atau bisa juga sekandung. Kemudian ada, ia masih saudara saya di kampung, atau sepertalian darah. Kemudian yang C itu pesan singkat saudara sudah saya terima. Jadi orang yang sederajat. Oke, baik teman-teman, di sini teman-teman bisa mempelajari materinya itu karena bisa saja soalnya bisa dibalik untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Baik, sebelum kita lanjut ke soal yang berikutnya, bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan semua, jangan lupa ya untuk dukung terus channel ini dengan menekan subscribe dan aktifkan tanda lonceng ya, sehingga teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Guru Pelosok dan tentunya sangat bermanfaat. Kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan kalimat berikut. 1. Ia sedang belajar. 2. Saya datang ke rumahnya. Oke, baik teman-teman, soal seperti ini juga keluar di tes CPNS tahun 2019 ya. Jadi kita lihat di situ, gabungan yang tepat untuk kedua kalimat di atas menjadi kalimat majemuk setara adalah titik, titik, titik. A. Ia sedang belajar dan saya datang ke rumahnya. B. Ia sedang belajar ketika saya datang ke rumahnya. C. Saya datang ke rumahnya setelah ia sedang belajar. D. Saya datang ke rumahnya lalu ia sedang belajar. Oke, di situ teman-teman bisa lihat, dan jawaban yang paling benar itu adalah B ya. B yang paling benar, yaitu ia sedang belajar ketika saya datang ke rumahnya. Oke, kita lihat pembahasannya. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mengandung dua pola kalimat atau lebih. Contoh yang pertama, Udin membersihkan kaca, Siti menyapu lantai. Contoh kedua, ruangan kelas sudah bersih tetapi halaman sekolah masih kotor. Kemudian kita lihat kalimat majemuk terdiri atas. Yang pertama, kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat luas yang antar pola kalimatnya memiliki kedudukan yang sama. Kalimat ini merupakan penggabungan kalimat tunggal dengan menggunakan kata penghubung dan, lagi, atau, tetapi, melainkan, sedangkan, bahkan, malahan. Contoh, 1. Ibu pergi ke kantor pos dan Wati menjaga adik. 2. Susi menonton televisi sedangkan Adi membaca buku. Kemudian kita lihat yang kedua itu adalah kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat tunggal yang salah satu unsurnya diperluas sehingga membentuk pola baru. Ciri-ciri kalimat ini adalah memiliki induk kalimat dan anak kalimat. Contoh, Udin tertidur ketika belajar matematika. Kemudian kita lihat yang ketiga adalah kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran adalah penggabungan dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Contoh, Nani sudah berangkat pagi-pagi ke sekolah tetapi ban sepedanya kempes sehingga ia terlambat masuk kelas. Jadi ini teman-teman, ini contohnya hampir sama dengan soal nomor 2, tapi pertanyaannya itu dirubah ya, pertanyaannya dirubah. Jadi ini keluar di tes CPNS tahun 2019. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Oh ya teman-teman semua, jadi soal nomor 6 ini juga pernah keluar di tes CPNS tahun 2019. Jadi teman-teman tinggal saja belajar tentang unsur-unsur dari cerita ya. Itu baik tokoh, penokohan, alur, latar, dan lain sebagainya akan kita bahas. Kita lihat dulu soalnya. Nomor 6 itu, perhatikan petikan cerita di bawah ini. Lagu bahagia itu samar-samar terdengar di telinga Juna. Ia sengaja menjauh dari kerumunan anak-anak yang merayakan ulang tahun Mada. Sejenak suasana hening. Hujan turun rintik-rintik, membuat Juna terpaksa meninggalkan taman sebuah panti asuhan di bilangan Tebet Barat dengan segera. Petikan cerita di atas menggambarkan titik-titik-titik.
A. Tokoh, B. Penokohan, C. Alur, D. Latar. Oke baik teman-teman, ini jawaban yang benar ini adalah D, yaitu latar. Karena itu mari kita sama-sama kita lihat pembahasannya. Unsur pembangun prosa atau unsur intriksi prosa adalah sebagai berikut. Jadi ini unsur-unsur dari cerita ya teman-teman. Yang pertama kita lihat ada tema. Tema merupakan motif pengikat keseluruhan isi cerita. Tema bersifat abstrak yang secara berulang-ulang dimunculkan lewat motif-motif dan biasanya dilakukan secara implisit. Untuk menentukan tema karya fiksi haruslah disampaikan dari keseluruhan cerita. Dan walau sulit ditentukan secara pasti, tema bukanlah makna yang terlalu disembunyikan. Oke, kita lihat unsur yang kedua. Oke, kita lihat unsur kedua dari sebuah cerita yaitu plot. Plot atau disebut juga sebagai alur. Plot merupakan unsur fiksi yang penting. Bahkan tidak sedikit orang yang menganggapnya sebagai yang terpenting di antara berbagai unsur fiksi yang lain. Untuk menyebut plot secara tradisional, orang juga sering menggunakan istilah alur atau jalan cerita. Oke, itu bagian kedua dari unsur-unsur cerita. Kita lihat unsur yang ketiga. Oke, kita lihat unsur ketiga dalam sebuah cerita, yaitu tokoh dan penokohan. Menurut Mursal Esten, ada beberapa cara untuk menggambarkan tokoh. Yang pertama secara analitik, yaitu pengarang menceritakan secara langsung watak tokoh-tokohnya. Kemudian cara yang kedua adalah cara dramatik, yaitu pengarang tidak langsung menceritakan bagaimana watak tokoh-tokoh ceritanya. Misalnya melalui penggambaran tempat dan lingkungan tokoh, bentuk-bentuk lahir seperti ciri fisik, dan sebagainya. Bisa juga melalui percakapan dan perbuatan sang tokoh. Baik, kita lihat unsur cerita yang berikutnya adalah latar. Jadi latar ini merupakan jawaban yang kita pilih ya sebagai jawaban yang benar. Nah, alasannya kenapa? Itu kita lihat latar merupakan pijakan cerita secara konkret dan jelas. Hal ini penting untuk memberikan kesan cerita realistis kepada pembaca, menciptakan suasana tertentu yang seolah-olah sungguh-sungguh ada dan terjadi. Membaca sebuah fiksi, kita akan bertemu dengan lokasi tertentu seperti nama desa, jalan, hotel, penginapan, kamar, dan lain-lain tempat terjadinya peristiwa. Di samping itu, kita juga akan berurusan dengan waktu seperti tahun, tanggal, pagi, siang, malam, pukul, pada saat bunga sakura bermekaran, saat gerimis di awal bulan, atau kejadian yang menyaran pada tipikal waktu tertentu. Baik, kita lihat unsur pembentuk cerita yang lainnya yaitu sudut pandang. Jadi sudut pandang ini juga biasa disebut dengan angle. Jadi sudut pandang atau point of view merujuk pada cara sebuah cerita dikisahkan. Dengan kata lain, sudut pandang merupakan strategi, teknik, siasat yang secara sengaja dipilih oleh pengarang untuk mengemukakan gagasan dan cerita. Jadi situ teman-teman bisa baca lanjutnya tentang pendapat dari Nargiantoro. Unsur pembentuk cerita yang berikutnya adalah bahasa. Bahasa sastra mungkin dicirikan sebagai bahasa yang mengandung unsur emotif dan bersifat konotatif. Sebagai kebalikan bahasa non-sastra, khususnya bahasa ilmiah. Bahasa kiasan juga sering digunakan oleh pengarang untuk menggambarkan rangkaian ceritanya. Di antara bahasa kias yang sering muncul dalam prosa adalah hiperbola, personifikasi, dan perbandingan. Oke, ini yang kita sebut dengan majas ya. Oke, kita lihat unsur terakhir dari sebuah cerita. Kita lihat selanjutnya yaitu unsur pembentuk cerita yang terakhir yaitu ada moral atau amanat. Jadi ini merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui sebuah cerita. Jadi baik teman-teman, sampai di sini dulu video pembahasan kita. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Karena di video berikutnya nanti Guru Peloso akan memberikan informasi-informasi berharga bagi Bapak Ibu yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2021. Salam sukses.